Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala wa khususan bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, monggo kita ini lagi lah niat kita belajar bersama. Sebab dengan ilmu ini rasa-rasanya sekarang akan semakin penting ya. Di saat macam-macam pemahaman orang tentang beragama. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk ulamaul amilin, hifdzul mursalin, wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya, mudah-mudahan amaliyah kita direkso, dijaga seperti halnya amaliyahnya para utusan Gusti Allah. Hifdzul mursalin, direkso ya. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Begitu juga kita selalu ditetesi ilham, kerenteg. Ilham itu kalau bahasa kerennya itu kerenteg, bahasa nyotonenya kerenteg saking Gusti Allah, di mana kerenteg ini adalah dorongan untuk melakukan sesuatu perbuatan seperti halnya praktek yang dilaksanakan oleh para malaikat. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Harapan kita kan seperti itu. Nah, monggo kita ditekadi ya. Sebab semakin hari sekarang ini kita semakin menemukan keanehan-keanehan di dalam memahami agama. Keanehan-keanehan, polarisasi, bahasa kerennya itu kan, polarisasi dalam pengamalan agama itu. Seperti tadi malam itu ada yang mendengarkan TV One dan Metro TV. Metro TV wawancara eksklusif dengan Syekh Panji Gumilang di Metro TV Tarungukno. Sebelumnya di TV One, itu dialog tentang, nah ini kalau kita lihat belum lagi ngapunten ini kalau dikembang-kembangkan umat Islam punya kalender dewe-dewe, ini kan tambah repot lagi. Satu kelompok kalender hijriahnya beda tanggal, kelompok yang lain kali tanggal. Kalau ada 10 kelompok punya kalender sendiri-sendiri, maka ada 10 variasi. Makanya kita ini monggo kita berpijak di atas kebenaran berdasarkan pemahaman keilmuan dalam beragama itu, yaitu tadi mudah-mudahan seperti kita ini direkso wa hifdzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Doa kan ada doanya itu, mulai papahamnaha Sulaimana wa kulan ataina hukma wa ilma. Jadi Gusti Allah sendiri sudah memberi gambaran papahamnaha Sulaimana
hukman wa ilman. Ilmu saja gak cukup, ada hikmah yang harus kita dalami juga. Hikmah ini adalah upaya-upaya untuk noto batin, noto ati. Hikmah. Nah, kalau mengandalkan ilmu saja, makanya kan ilmu, sehingga amaliyah kita amaliyah ya, gak usah banyak omong kalau ngamal itu, gak usah diperdebatkan, debatnya terus-terusan, ngamalnya gak ono. Poso dinopo poso iki, posone ora, debatnya dino Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, tanggal 9 itu kapan? Makanya kita ini sing gelem ngamalno monggo, sing poso saiki alhamdulillah, poso wingi ya alhamdulillah, sing enggak oleh itu poso besok. Tanggal 11 gak oleh Bu, 12 boten angsal, nggih 13 boten angsal. Wong gak poso diributkan. Monggo nggih, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, minggu yang lalu, ngapunten minggu yang lalu ini ya memang karena ke Jawa Barat, Jawa Tengah. Nah, ini sekarang besok libur Bu nggih, besok ini libur. Minggu yang lalu kita sudah sampai balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Ini yang harus kita pegang, yang harus kita pegangi. Balillahu, balik utawi Gusti Allah iku maulakum. Ini yang harus kita pegangi. Dengan ilmu ini insya Allah mengokohkan diri bahwa Gusti Allah lah maulakum, penolong kita, penolong kita. Sebab Allah usi menuso niki boten karena Gusti Allah, boten saged nopo-nopo. Nah, sing repot niku kalau Allah usike dicampuri karo pikiran-pikiran iblis, pikiran setan. Nah, itu sing repot. Nah, makanya wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya nopo carane supaya kita ini dapat hidayah dari Gusti Allah itu ajeng. Istiqomah kita tuh ajeg. Ihdinas siratal mustaqim. Itu duh Gusti ing Maha Kuwasa, mugi panjenengan nedahaken dumateng kita, dumateng kula sedaya dalan ingkang lurus. Wa huwa utawi Gusti Allah iku khairun nasirin, zat ingkang paling istimewa di dalam menolong hambanya. Tidak ada lagi tidak ada lagi zat yang lebih istimewa dari Gusti Allah. Cuman kan manusia di dunia itu diuji, ada perwatakan malaikat, ada perwatakan iblis, ada perwatakan demit. Karena dalam diri manusia itu channelnya komplit. Nah, mengapa kita ini kadang-kadang emosi, kadang-kadang iri, dengki, serai? Ya karena channel dalam diri kita ini komplit. Channel dengan malaikat ada, channel dengan iblis ada, channel dengan bangsa demit ada. Di samping watak kita sendiri. Nah, kalau tidak dibimbing dengan ilmu, ya watak kita ini yuk karakteristik dasarnya innahu kana zaluman jahula, itu karakteristik dasarnya itu. Huliko halua manua jazua. Nah, itu karakter. Jadi karena apa? Karena jasad. Nah, itu lebih dominan daripada ruh. Ruhnya itu kan kecil. Nah, itunya itu. Nah, ruhnya ini kalau tidak ditumbuhkan menjadi api, apa menjadi penerang yang cahaya, ya bablas ya. Gusti Allah dilalekno
Ungkapannya Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ungkapannya bener. Labbaik Allahumma labbaik labbaik syarika laka labbaik innal hamda. Nah, kan sekarang sudah musimnya itu. Itu bener ungkapannya. Labbaik Allahumma innal hamda wa ni'matal laka wal mulk la syarika laka labbaik. Tetapi lali sing diomong kula lali, terutama haji-haji yang sudah lawas-lawas. Kalau kebetulan jalan-jalan haji itu 2016. Sekarang sudah berapa tahun berapa? 2023, hampir 7 tahun. Tapi lali nang kono bersumpah labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Lupa laka wal mulk. Dan di sana seolah-olah ya sudah berjanji, wahai Gusti ing Maha Kuwasa, kula nohoni janji. Wah, innal hamda satuhune segala puji, wa ni'mata dan segala nikmat, laka wal mulk. Lali, nah, diakoni malih, diakoni kaya-kaya Gusti Allah ora ono. Makanya akhirnya benere karepe dhewe. Monggo sing sampun haji-haji, nah labbaiknya itu bukan talbiyah. Wah, ini bacaan talbiyah pahalanya sekian, enggak, coba dititenin. Nah, ya terutama yang sudah lawas-lawas, nah, di-upgrade lagi pemahaman labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Di-upgrade pemahamannya itu, coba dihayati betul. Innal la syarika laka labbaik, la syarika lak. Kita ini kadang-kadang lali. Nah, sehingga untuk mengokohkan balillahu maulakum itu ya perlu mengupgrade. Nah, di-upgrade lagi, direpres lagi ya. Bila perlu virus-virus yang sudah kadung karaten dalam mindset kita ini perlu diinstal ulang. Nah, kalau bahasanya kan diinstal, bahasa anak muda ini, monggo diinstal kembali ya. Supaya ini lagi memori kita supaya steril lagi ya dari pikiran-pikiran yang sing aneh-aneh ya, steril, diumbah ya, masukkan mesin cuci ya, dilundrikan ya, kalau ada pelundriannya dilundrikan. Nah, bisnis laundry itu kan sekarang luar biasa nggih. Nah, jadi supaya mengokohkan balillahu maulakum, ingat-ingat kita ini tidak ada. Nah, baru sadar kadang-kadang kita ini ketika ditimpa musibah yang cukup pelik, nah, di situ Gusti Allah masih memberi harapan. Nah, baru iling Gusti Allah, nggih Gusti panjenengan maha besar, maha kuasa. Tetapi ketika watuk wahing kita ini memang kadang-kadang aneh. Aneh ketika diberi keluasan, kelonggaran lali, diberi kesoroan baru ingat Gusti Allah, melek ditelateni, sholat bengi ditelateni, puter tasbih ditelateni ya, nggih. Ya, tapi kalau sudah kroso enak, kroso ini meneh, kroso mulya menurut ukuran dunya, lali Gusti Allah, lali wa idaan amna alal insani wa nabidan wa idam masyaru syarru kana yausa. Ketika masalah soro menimpa kita yausa, baru Gusti Allah digoleki, Gusti bengok-bengok barang. Nah, padahal Gusti Allah itu maulakum. Nah, teruskan nggih, sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima asyraku. Sanulqi, sin itu akan. Nah,
Ada namanya sin tanpis, ada saufa taswib. Nah kalau sin ini dekat itunya itu dekat tuh para sanulki bakal lako itu nibaaken, bakal menimpakan. Nah, sinten Gusti Allah Bu, yang bakal menimpakan itu Gusti Allah. Makanya kita harus betul-betul paham di sini ya, sanulqi fi qulubil ladina kafaru, kepada siapa Gusti Allah akan menimpakan. Fi qulubil ladina kafaru, ing dalem hatine orang-orang kafir. Apa yang nulqi aruba, maf'ulnya itu Gusti Allah akan menjatuhkan, akan memberikan, niboaken aruba, susah, bingung. Jadi kita ini sebagai orang yang beriman itu objeknya itu ruba, bingung, takut, kemudian susah, gelisah. Nah, itu. Makanya kita ini noto ati itu penting Bu, noto ati. Sebab Gusti Allah itu hubungannya itu ilaman atawaha biqalbin salim. Layan paumalun wala banun ila man atawaha biqalbin salim. Man atawanya gimana itu? Makanya perlu direfresh, perlu di-upgrade, perlu diinstal, install. Dengan apa nginstal? Ya dengan ngaji Bu, dengan ilmu ya. Waduh, Quran itu ya opo rek. Kayak nyinggung perasaanku tok, gak boleh begitu. Itu justru kita yang harus introspeksi. Kalau semakin yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan evaluasi kita tersinggung, berarti iman kita ini perlu diinstal kembali, perlu di-upgrade kembali. Sebab kalau orang baik itu ketika dia terevaluasi, alhamdulillah, berarti selama ini aku cik keliru. Jadi, bukan tambah mangkel, walah kiai itu ya penyindir terus. Nah, itu kiai ini kok disalahno. Quran itu ya opo. Fi qulubil ladina kafaru, ing dalem atine wong-wong sing padha kafir. Nulqi aruba, objeknya itu Gusti Allah akan menimpakan susah, gelisah kepada hatinya orang-orang kafir. Nah, orang yang beriman enggak. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Nah, itu. Jadi walaupun koyoke ditimpa macam-macam, tapi hatinya tetap aring, hatinya tetap lemes, hatinya tetap berbunga-bunga. Nah, tandane orang yang pintar bersyukur itu kalau hatinya selalu berbunga-bunga dengan Gusti Allah. Man atawaha biqalbin salim, berbunga-bunga, garu mongso sedih, garu mongso susah, noreken. Nah, itu hati kita itu tetap selalu bercahaya ya, hati. Nah, disinilah pentingnya kita mengupgrade. Coba ayat sebelumnya itu kan, kalau kamu mengikuti ajakan kembali orang-orang kafir, nah kan itu, in tuti'ul ladina kafaru yaruddukum ala aqabikum, maka ajakan orang-orang kafir itu akan mengembalikan kamu ke dalam jurang susah, jurang sesat. Nah, jurang yang mengantarkan kita fatang qolibu khosirin. Memang koyo-koyo
tetapi hati kita nggak bisa dibohongi. Hati yang teduh, hati yang sejuk, sedih apa? Gak panasan. Hati ini tuh gak panas. Makanya noto agomo itu sentralistiknya itu kan hati. Agomo itu. Kalau hati ini sudah tentrem, sudah tenang, maka pikirnya akan sehat. Jadi otaknya itu waras. Kalau hatinya tenang. Coba aja jenengan marah, otaknya kan gak waras, mesti diomongin macam-macam, ngamuk barang. Karena hatinya panas. Orang emosi itu kan hatinya ya gak tenang. Kalau gak tenang, maka otaknya juga gak waras. Ya. Ngomong gak karu-karuan, nah itu, waduh. Nah, makanya hati itu penting, noto hati. Nah, tidak akan ada ru'ba. Ru'ba itu bisukunil aini wadommiha. Ru'uba bisa dibaca ru'ba atau bisa dibaca ru'uba, ya. Jadi sanulqi ru'uba. Nah, jadi boleh. Jadi kalau ada yang membaca ru'uba umpama itu enggak keliru, ya. Itu masih maknanya al khaufu, ya, di mana al khauf, ya, takut, wedi, ya, gelisah, khauf itu. Nah, yang kita gelisahkan ini mestinya kalau tidak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kapan mereka orang-orang kafir itu ditimpa kekhawatiran, kebingungan, kesusahan seperti itu, waqad azamu bada irtihalihim min uhudin, yaitu ketika mereka itu punya niatan kembali. Setelah mereka berperang dari perang Uhud itu, niatannya untuk kembali untuk apa? Wasti solil muslimina, maunya membantai kembali orang-orang muslim, karena waktu perang Uhud itu kan menang, mereka itu seolah-olah menang. Nah, tetapi Gusti Allah faruaibu walam yarji'u, ditimpa kebingungan, ditimpa ketakutan. Nah, ini makanya ketika kita ini berjuang, bapak-bapak, ya gak usah putus asa, gak usah sing ngerewangi, gak apa-apa, karena innallaha ma'ana. Kalau kokoh kemudian iman kita digembleng secara kuat, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut wahai Abu Bakar, ya. Ya Allah Rasul, kita ini dikejar-kejar. Waduh, ini ya kan Gusti Allah cara membuat pertolongannya. Jadi ketika peristiwa perjalanan hijrah minal Makkah ilal Yasrib, waktu itu namanya masih Yasrib kan. Itu jangan dikira Rasul ini tidak ini juga yang mendampingi hanya Abu Bakar. Begitu juga Sayyidina Ali dengan beraninya meniduri tempat sareknya Rasulullah. Bahasa halus tidur itu Jawa sare, Bung. Itu jangan dikira tidak ada ini, ada. Cuman ya itu Rasulullah tetap dengan pikiran yang tenang, dengan bimbingan Gusti Allah yang begitu kokoh, la tahzan innallaha ma'ana. Ojo wedi, ojo takut, jangan khawatir, innallaha ma'ana. Gusti Allah selalu menyertai orang-orang yang imannya kokoh. Ya. Ngapunten ini ya nun sewu ini ya, kalau seperti kita di Kebon Sari ya alhamdulillah sekarang ini luar biasa sudah ya, yang cuman ya dengan kondisi zaman seperti sekarang ini agak ewuh pakewu, mau kurban banyak-banyak, belehnya sebelah mana, repotnya tuh buat teleknya di mana ya. Kalau dulu masih ketika tahun 90-an sungai ini airnya masih besar, Bu. Nah, penduduknya juga belum tidak sebanyak sekarang, sehingga beleh wedus ratusan, beleh sapi ya, itu ya halaman masjid ini. Nah, sekarang
sudah simulasi, yaitu simulasi kurbannya ya jangan dipaksa disembelih sapi di sini, wah repot. Jadi memang situasi dan kondisi ini juga berpengaruh, Pak. Makanya monggo yang berjuang ini juga menyesuaikan, ya. Kalau simulasinya dulu begini, sekarang begini, dengan tidak mengurangi khidmat dan perjuangan kita untuk li'ilai kalimatillah yal ulya, untuk menempatkan bagaimana posisi ajaran Gusti Allah itu, ya tetap. Makanya yang kurban-kurban, nah, ya, perlu ada simulasi apa yang terbaik yang perlu kita itu kan. Makanya kan sekarang ini ada yang sampai dagingnya dibikin kornet, juga. Jadi perjuangan itu berat, Pak. Tapi kita yakin innallaha ma'ana. Ini juga begitu. Ketika umat Islam itu dilanda kalah di perang Uhud, sakjane wong-wong kafir itu ya ingin membantai habis kaum muslimin, tetapi Gusti Allah yaitu sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba. Maka jangan khawatir. Makanya mohon maaf ya kalau ada orang yang memusuhi macam-macam, itu disyukuri saja, alhamdulillah. Jangan sampai sakit hati, apalagi kuciwa. Ya kuciwa. Nah, itu jangan sampai. Wah, aku nih sekian puluh tahun nang kene enggak ono sing ngrewangi terus. Siapa bilang enggak ono ngrewangi? Gusti Allah yang merewangi kita. Jangan merasa sendiri, ya. So kita sendiri saja nih ora iso apa-apa. La haula wala quwata illa billahi aliyil. Kenapa mereka ditimpa khauf, ditimpa ru'ba, ya, bima asyraku billahi, karena mereka selalu menyekutukan Gusti Allah. Bisa babi isyrokihim, kan dengan disebabkan karena mereka selalu mengisrokan, menggandakan. Nah, isrok itu musyrik itu penggandaan, penggandaan Gusti Allah. Masih percaya, mohon maaf ya. Makanya kita perlu ilmu saestu kayak sholat kita ini. Di ilmu saestu pun ngantos sholat ini anak kerentek niatan golek pahala. Udahlah, kalau sudah mengamalkan yang baik, Gusti Allah pasti akan memberi. In khairon fa khairun, in syaron fa syarun, pasti itu. Makanya jenengan tuh jangan berburu pahala kok diburu. Ini orang kerja, kalau sudah kerja itu mesti ono bayarane, ya. Dan Gusti Allah insya Allah layu doyu amala amilin, kan dalam Al-Quran layu doyu amala amilin. Gusti Allah tidak akan menyia-nyiakan sekecil apapun dari amal-amal orang yang beramal. Mosok gak yakin terus, kan? Maka udahlah. Jadi kalau kita melaksanakan kebaikan, pasti Gusti Allah akan. Ya contohnya apa? Kalau jenengan ditakdirkan melaksanakan kebaikan, dorongan untuk berbuat baik itu jalan. Hatinya tenang, melaksanakan ibadah model opo mawon ya keturutan, kan itu. Yes, ya. Kaya Bu Parlan itu tahun yang lalu dikirane yo gak usah budal, dibatasi usiane. Sekarang ternyata budal juga kan. Mudah-mudahan kembali selamat dan berhasil haji mabrur. Jadi kita harus yakin dengan Gusti Allah, sebab Allah usi kita ini kalau tidak dengan Gusti Allah orang-orang. Jadi sakjane mung yaitu kadang-kadang dilalekno ya. Bima asyroku, karena penggandaan Tuhan,
penggandaan Gusti Allah. Allah digandakan, nggak mau Gusti Allah itu. Ya, pencemburu yang luar biasa Gusti Allah itu. Makanya di sinilah butuh tauhid, butuh tauhid. Nah, kenapa kita belajar tauhid? Karena Gusti Allah itu ya, pencemburu yang luar biasa. Ojo sampai menduakan Gusti Allah, mendobelkan Gusti Allah dengan apa? Dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Ya. Malam yunazzil bihi sultana, ketika ya, mereka ini tidak sadar bahwa ya itu punya keyakinan akan ada yang menolong selain Gusti Allah. Sehingga mereka apa? Mereka ya percaya liane Gusti Allah. Siapa mereka itu? Wahwa al asnamu, tegese patung-patung, berhala-berhala. Nah, yang paling berat itu kalau memberhalakan dirinya sendiri, itu yang paling berat. Aku kok, nah itu kan memberhalakan dirinya sendiri. Ini paling repot. Gak ono aku mesti kebon sari iku. Gak mungkin koyo ngene. Wah, itu gak boleh. Kita harus betul-betul memberi tauhid dalam berbagai aspek. Nah, itu malam yunazzil bihi sultanan, menganggap Gusti Allah itu sakjane. Nah, kalau di ilmu saestu kroso gerak gerik kita ini kalau dibarengi oleh Gusti Allah. Kalau di ilmu saestu, nah akal kita, gerak gerik kita itu tiada sebetulnya. La ilaha. Nah, ora ono illallah angin kejaba kah ananipun Gusti Allah. Kroso karena manusia ini ya digegem oleh Gusti Allah. Gak akan ada al-muhid kan Gusti Allah. Tidak akan ada manusia itu lepas dari genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana saja, walaupun kamu bersembunyi di dalam batu yang begitu ini kan begitu keras semuanya, tetap wae mati ya kamu ya mati. Gak akan menghindar dari delik, gak bisa mendelik lah bahasa kitanya, tidak akan bisa mendelik dari inceran, dari pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bisa Bu, jenengan tuh mendelik, delik ya, itu. Jangankan apa yang kita lakukan, kerenteng kita saja itu dipantau oleh Gusti Allah. Innallaha ya'lamu ma fis sudur kan itu. Pantauan kita aja itu sudah dipantau kerenteng. Makanya kan ada niatul mukmini khairun min amalihi. Ya, niatnya orang yang beriman ini bisa lebih bagus juga dari amalnya. Ya, makanya orang yang beriman itu kalau niat amal baik dicatat AP. Tapi niat berbuat elek kalau tidak langsung dikerjakan keeleannya tidak akan dicatat. Jadi Gusti Allah itu maha ini, maha luar biasa Gusti Allah. Nah, kalau sudah seperti itu kan wa ilhamal malaikatil muqarrabin, hati kita itu bagaikan, nah itu bagaikan hatinya para malaikat yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, ini kalau orang sudah mendekati posisi itu, wah ini hati-hati juga itu yang berbuat olo, yang berbuat ini. Ya seperti katanya apa kitab-kitab tasawuf, kalau jenengan ngelempar watu kepada batu atos, watu itu akan balik nang wong sing lempar. Balik. Makanya dalam Al-Qur'an wa maromaita idromaita walakin Allah roma. Nah, kemana mereka itu baliknya? Wa
wahumun naru wa bi'sa maswad dolimin. Nah, orang-orang yang abima asyroku gon bali ini ku neraka wa maklan utai panggonane wahum wa itu panggonane ladina kafaru iku annaru neraka. Kalau ayat sebelumnya wallahu khairun nasirin, sementara neraka bisa maswad dolimin, sejelek-jeleknya tempat. Nah, maswa itu sama dengan makwa, panggonan azolimina kangge wong-wong sing podo zolim, yaitu jadi jangan merasa kecewa, jangan merasa sakit hati, jangan merasa susah kalau ada orang-orang yang memusuhi ketika kita berada di jalan yang benar. Sebab sekarang ini sepertinya yaitu berjalan di jalan yang benar itu seperti berjalan di atas bara, sepertinya. Sing bolone iku sing rewangi gak ono, ya seperti berjalan di atas bara. Itu kalau sekarang ini ya, makanya Ronggo Warsito ndawuhe kan zamane zaman edan. Ora edan ora keduman. Ya. Ora edan, ora keduman. Jadi sekarang ini insyaallah memang akhir zaman, Bu. Kita ini ditakdirkan hidup di akhir zaman. Tetapi kita berupaya untuk menjadi umat yang setia, cinta kepada Rasulullah Kanjeng Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang insya Allah menurut Kanjeng Nabi piyambak, ya, kalau kita di akhir zaman masih nelateni urip niru mencontoh Kanjeng Nabi, insya Allah istimewanya boten kalah kali istimewanya para sahabat yang hidup di zaman Nabi. Insya Allah itu jaminan Rasulullah. Nah kalau ya kalau dari sisi fasilitas dunia kita lebih senang sekarang. Zaman Rasul itu gak ada yang namanya HP, ya, sehingga komunikasi juga pakai telepati. Ada bisa telepati, ya, kemana-mana jalan kaki, paling banter naik unta. Ya. Sekarang jenengan milih apa? Milih kereta cepat, ya, yang insya Allah mulai Agustus digratiskan selama 90 hari katanya, ya. Makanya seluruh Indonesia boleh kalau ingin mencoba kereta cepat nanti, tetapi harus daftar inden dulu lewat aplikasi. Nggih. Ya, so pengerti Jakarta Bandung ternyata hanya 30 menit. Nah, coba Bu. Daftar Bu, ayo monggo. Kereta yang insya Allah akan diteruskan sampai Surabaya. Mudah-mudahan panjenengan semua menangi. Nggih. Jadine kapan wallahu a'lam. Ya. Sing rada aneh itu jalan tol sing lewat kampung kula. Ya. Tahun 96 saya punya kakek. Ya. Kakek saya ini rada nyeleneh kadang-kadang. Ya, karena tirakatnya luar biasa. Dia sudah sebelum meninggal itu tahun 96 dia nanti di sini akan ada jalan. Nah, saya sendiri sampai negur, cek Sunda mah ngabohong, aki mau kumakas itu bener wae, ya, seperti orang yang nyeleneh gitu. Ternyata betulan sekarang jadi, Bu, sudah jadi, Bu. Tinggal diresmikan saja. Dan saya pernah waktu hari raya kemarin tak coba, enak ternyata. Dari Bandung ke tempat saya itu yang biasanya saya berjam-jam itu karena macet lewat. Nah sekarang hanya
20 menit nyampe. Jadi itu dari sisi ternyata keturutan. Sama dengan di sini dulu. Di sini tuh ada namanya Mbah Kahar. Mbah Kahar itu salah satu keluarga dari almarhum Prof Syekh. Sebelum jalan tol Surabaya Porong itu ada, dia sudah ngendiko nanti ke Kebon Sari itu ono jalan dari Perak sampai, ternyata jadi temenan. Nah, itu beliau ngendikonya tahun 77 katanya. Nah, jalan tol dibangunkan tahun 83 kalau tidak salah. Jadi orang-orang dulu sudah bisa memprediksi seperti itu, ya ternyata ketemenan. Seperti jalan kereta. Jadi kereta cepat itu Bandung, Kertajati, Jogja, Surabaya. Ini kan ya. Cuman kapan jadinya? Kapan? Nah, mudah-mudahan saja saya menangi, boleh. Nah, menangi. Monggo kalau panjenengan mau nyoba wa wahumun naru wa bi sama swadolimin. Penghayatan keimanan itu memang tidak mudah, ya kita akui tidak mudah. Karena apa? Karena yaitu di samping kerenteg manusia itu yang banyak itu mengantarkan kita kepada berbuat tidak benar. Nah, otak itu hanya meramu bagaimana dari kerenteg itu ben keturutan. Sajanya otak itu mestinya dijadikan Baitul Makmurnya orang yang beriman untuk mengantarkan kecerdasan supaya betul-betul menjadikan ad-dunya mazraatul akhirah. Kata Imam Ghazali. Jadi otak itu kan jendela yang bisa melihat ke dalam dan bisa melihat keluar. Ketika dari luar melihat bagaimana bisa masuk ke hati, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ar. Mestinya otak ini digunakan untuk alama bil kolam alamal insana malam ya'lam itu genah. Itu kan dari luar. Istilahnya empirik dalam dunia nyata. Itu ditarik untuk sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim mestinya. Tapi justru enggak, kadang-kadang dijadikan alat untuk merusak. Doharol fasadu fil bari wal bahri bimana. Nah, begitu juga otak ini sebagai jembatan untuk bisa mengeluarkan sesuatu rancangan dari kerenteng kita supaya nyoto, mestinya digunakan untuk allazina yazkurunallaha qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim. Nah, mestinya otak itu kalau instrumen pendorong atau stimulannya itu berangkat dari zikir, nah maka kelakuan manusia itu fayatafajjaru kan min qalbihi satu ilman malam ya'lam. Satu. Nah, yang kedua fayasduru minhu af'alul jamilah. Nah, yang kedua, kalau hati kita ini penuh dengan, maka yang terpancar otak itu merancang bagaimana kita itu melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Nah, makanya dalam Islam otak itu perlu dirawat, ya, nggak boleh terjerumus kepada keterbuayan. Nah, sekarang kita ini otak kita sudah dirusak. Keterbuayan dengan minuman keras tidak, keterbuayan dengan lago, perbuatan-perbuatan yang tapi keterbuayan dengan nonton medsos. Nah, otak kita juga akhirnya terkontaminasi. Nah, itu makanya perlu di-upgrade kembali. Jadi dua, makanya muncullah bagaimana cara terapinya. Nah, ulama-ulama tasawuf sebetulnya sudah mulai dari dulu. Ya. Ada istilah taroki, tanazul, ada dikir taroki dan dikir tanazul. Bagaimana memancarkan dikir kepada otak dan bagaimana otak ditundukkan kepada zikir.
ada ilmunya saja. Nah, jadi saya dulu mendalami itu apa namanya gangiro boten nyono ketika belajar apa namanya teori-teori filsafat, teori-teori pemikiran orang-orang tak pelajari semua, tapi ternyata bikin kacau itu tuh kalau tidak ada penetralisirnya itu. Ya, itu. Coba kalau panjenengan wa intuti aksaro mamfil ardi yudillu ka angsa bilin. Kalau kamu terlalu banyak mengikuti pendapat orang, wah ini hari raya ini Rebu yang benar, satu lagi hari raya ini Kemis yang benar, wah menurut ini waduh debat. Sampai saya mendengarkan, wah ini kalau ini gimana ini, apa namanya Arafah itu kan bersamaan dengan wukuf di Arafah, harinya jelas, tempatnya jelas. Sementara puasa Arafah, puasanya kan tidak untuk orang yang ada di Arafah, justru untuk, nah makanya Imam Muslim yang nulis Sahih Muslim itu sudah membuat judul bab. Jadi makanya kalau ngaji, kalau punya ilmu, nggak bingung, judul bab bagaimana umat Islam dihadapkan ke dalam perbedaan tempat dan perbedaan pelaksanaan ibadah. Maka muncul nama istilah hadis Quraib macam-macam. Nah ini kalau nggak ngerti ilmu ya bingung, sing bener sing endi. Menurut keyakinan saya di medsos itu yang bener itu mestinya. Nah ya agama kok di benernya di karpe dewe kan repot. Makanya fa intu ti aksara mamfil ardi yudillu ka ansabi. Kalau kamu terlalu banyak memperhatikan pendapat orang di dunia, justru akan membingungkan kamu sendiri. Makanya disitulah kita butuh ngaji. Nah dengan ngaji jelas kitabnya, jelas Al-Qur'annya, jelas hadisnya, jelas bagaimana runtut pendapat para ulama yang muktabar. Nah kita kan bisa memilih, oh ini pilahnya begini, oh ini begini. Jadi ramuannya itu gak asal meramu, bikin rawon bumbu pecel kan aneh kan itu, gitu. Nah, kalau orang nggak bisa ngeramu sama dengan bikin rawon bumbu pecel, bikin pecel bumbu rujak kan aneh. Jadi itunya beda-beda. Dan pecel ya bumbunya ya ono kacange, ya ta? Kalau rodo enak, kaya pecelnya Kediri ada khasnya dikai asem Jawa, nah, ya ta? Kalau ada lagi dicampur dengan lumpang, ya ta? Nah, itu. Rawon juga begitu, jangan sampai masak gulai bumbu rawon. Nah, karena apa? Karena nggak bisa meracik, akhirnya ngawur. Rasa apa iki? Nano kan ya. Nah sekarang ini dengan medsos itu kita dibikin bumbu rawon dengan apa namanya dibikin pecel kan. Nah makanya pentingnya ngaji, makanya Rasulullah mengingatkan kita utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Keliru pun kalau masih dalam proses nuntut ilmu maka akan tetap mendapatkan imbalan yang cukup luar biasa. Manijtahada bener keliru masih diampuni oleh Gusti Allah. Monggo kita ilmu saestu nggih dalam beragama ini, lebih-lebih sekarang jangan sampai kita ini sudah soro-soro melaksanakan tuntunan agama nah dipaido karo Gusti Allah. Wailul lil musholin. Nah, dipaido kan karo Gusti Allah. Wailul lil wailul lil ada fa-nya. Moko neraka wel bagian sudah sholatnya benginya rajin, sholat duhane rajin, cindi paido karena sholatmu tak lebuna tetap. Nah karena apa? Karena tidak dielmoni. Nah, kalau ilmu itu penting. Monggo Pak kalau mau komen. Nah, jadi itu mohon maaf nggih disebut dulu.
Nggih. Nggih. Ya makanya resepnya nanti kan ke la tahzan innallaha ma'ana kan, jangan takut, Gusti Allah bersama kita untuk bisa menggegemi ya. Gusti Allah sebagai As-Somad inilah yang perlu kita perhatikan, Pak. Nah, karena apa? Karena kalau tidak ya yaitu karena takut, gelisah itu menjadi bagian dari karakter dasar kita. Khuliqa halu'a, manu'a, jazua. Karakter dasarnya seperti itu. Maka kan layan paumalun walabanun ila man atallaha biqalbin. Dikai kak bojo yo susah, dikai anak yo gelisah. Makanya kalau tidak kenceng iman nang Gusti Allah, gandolanan nang Gusti Allah, dikai anak yo yaitu aduwal lakum, wah jadi musuh bagi kamu. Dikai bojo fitnah bisa repot. Makanya pentu imannya ditoto. Nah, bagaimana membangun hati supaya betul-betul hati itu nyemplung ke alazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kata Imam Ghazali memang ada Mishkatul Anwar, kan ada, beliau membuat buku namanya Mishkatul Anwar. Bagaimana supaya hati itu selalu tumbuh mendapatkan cahaya dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Nurun ala nur wa nur karuk fil jujaja al jakana. Nah, surat ada apa resepnya ini ya, sehingga ketika menghadapi apa saja ya seperti apa yang dikatakan Rasulullah, waladin nafsi biadihi, demi dat yang aku di dalam genggamannya. Nah, ya nopo caranya ya, monggo kita sedikit demi sedikit ya, mudah-mudahan kita istiqomah. Ini kan sudah akan ketemu nanti, akan ketemu Pak. Passwordnya itu akan ketemu nanti, passwordnya. Nah, kan bahasa komputer itu kan ada passwordnya. Dengan Gusti Allah tuh koneknya itu ada, itu konektornya itu ada. Kalau panjenengan mau nyalakan lampu, semuanya ini kan cukup ini satu, tek, jadi nyala semua, ceklek mati semua. Dengan Gusti Allah juga gitu. Bagaimana menutul supaya betul-betul Gusti Allah itu bisa menjadi sumber inspirasi, sumber keyakinan, sumber kebenaran, sumber-sumber yang menyebabkan kita itu betul-betul seperti di dalam surat Ali Imran ayat 17 kan itu, al-qanitina as-sadiqina al-qanitina. Ngoten Pak, ada resepnya Pak, jangan khawatir. Nah cuman perlu ngaji dulu kan kita ini, gak ujug-ujug. Okay? Al-Fatihah. A'udzubillahi alaihim walabna'udhu hamdurabbialamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa'afini amahu yukafi mazida ya Rabbana lakal ham kama yang bagli jalali wajika wadim sultan Muhammad salatan tunjina biham jami'al ahwali wal afat wa taqruna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at min jami'il khairat bil ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa im la musirri wa alaniyati faqbil maqdurati waqdi hajatina waqdi hajatina waqtini su'alana fa inaka ta'lamu ma fi nafsi fid dini wad inna ma'amruhu ida aroda syai'an ayyaqulu kun fayakun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Sekurang dan semua pahamutan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal
Rabbi